Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kak Sep yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sahabat yang sudah follow, yang sudah subscribe channel saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini teman-teman, saya tidak ada niatan untuk mengadu domba orang ya teman-teman, karena yang diadu itu bukan orang tapi domba gitu kan ya. Tapi di sini saya punya ada video yang Masya Allah luar biasa, kemarin yang disebut sebagai singanya Aswaja. Kita sudah tahu siapa orangnya yang mati-matian membela Habaib Ba'alawi, yakni Gus Wafi. Beliau orang yang cerdas, beliau orang yang sangat alim kalau menurut saya ya, karena saya tidak alim. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin pas debat di Banten, beliau luar biasa, dan beliau, kata beliau sendiri pernah mengatakan ya di dalam videonya bahwa beliau pernah mengislamkan atau sudah mengislamkan 162 Nasrani teman-teman. Nah di sini videonya saya akan mereaction tentang video Gus Wafi yang berceramah di tempatnya Habib Rizik Syihab ya teman-teman. Jadi seperti ini videonya teman-teman. Tapi karena beliau memberikan amanah untuk menyampaikan sedikit pengalaman tentang diskusi mengenai nasab Ba'alawi, insya Allah bisa Al-Fakir sampaikan sedikit bahwa kemarin di Banten keputusannya alhamdulillah nasab Ba'alawi adalah nasab yang maqtu'un bisihhatihi. Itu yang pertama. Tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama dan juga tidak ada yang membatalkan. Ternyata nasab Ba'alawi itu atau Habaib Ba'alawi itu, kata Gus Wafi tentang keputusan diskusi di Banten itu maqtu'un bisihhatihi gitu kan. Jadi tidak ada yang mengingkari, siapapun ulama manapun tidak ada yang mengingkari tentang tersambungnya nasab Habaib. Seperti itu kata Gus Wafi teman-teman ya. Awwalu man abtala nasaba Ba'alawi, yang pertama kali membatalkan nasab Ba'alawi adalah tulisan-tulisan di internet, di Google, yang di copy paste oleh si pengibtol, dan copy pastenya itu hanya separuh-separuh, tidak secara lengkap. Sehingga ketika ternyata di sini mengutip atau mengambil, mengcopy paste tentang tulisan-tulisan yang membatalkan nasab Habaib seperti itu. Itu kata Gus Wafi ya teman-teman. Jadi Ki Imad ini hanya mengambil tapi tidak utuh, hanya sepotong-sepotong. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ya videonya teman-teman. kemarin disampaikan, satupun tidak ada jawaban dari pihak yang membuat tesis. Tidak ada jawaban karena memang copy paste. Yang kedua, alhamdulillah Al-Fakir sendiri sangat tidak ingin Habib berdiskusi, debat dengan sesama muslim, itu sangat Al-Fakir jauhi. Sangat Al-Fakir jauhi, kecuali musyawarah. Karena di rumah kegiatan yang biasa kita lakukan itu justru berdiskusi dengan pendeta dan rabi Yahudi Habib. Kalau dengan pendeta dan rabi Yahudi hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Dan alhamdulillah Habib, pada 2 tahun ini sudah sekitar 162 orang yang mu'alaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Rabi Yahudi sudah 162 orang yang menjadi mu'alaf. Ketika rabi-rabi itu berdebat dengan seorang Gus Wafi teman-teman. Ya kita lanjutkan videonya terlebih dahulu teman-teman. Dan di samping sana itu adalah salah satu teman saya Habib, beliau ahli dalam Ibrani, Yunani dan Aramaik. Masya Allah. Bahkan orang-orang Yahudi di Manado belajar kepada beliau. Masya Allah.
Jadi Al-Fakir Habib sangat menghindari diskusi dengan sesama umat Islam. Andaikan ada perbedaan dalil, sudah. Ya betul. Jadi tidak boleh berdebat atau apalagi memakai otot berdiskusi, berdebat dengan sesama muslim. Tidak baik itu, apalagi mencatut masalah akidah ya. Kalau masalah bab fikih itu banyak gitu kan. Apalagi di pondok-pondok pesantren di Jawa itu diajarkan tentang diskusi dalam fikih, teman-teman ya. Yang penting tidak sampai taraf usuluddin yang menyebabkan kafir. Kalau untuk asyidda ulal kufar memang itu yang setiap hari kita lakukan Habib. Jadi alhamdulillah ada banyak manfaat, dan pertama kali Al-Fakir bisa bertemu Habib Rizik yang dari dulu saya kagumi. Alhamdulillah sekarang ini barokah nasab Ba'alawi yang dibahas bisa bertemu dengan Habib Rizik. Alhamdulillah. Ternyata Gus Wafi ini mengidolakan seseorang yang bernama Habib Rizik. Dia belum pernah ketemu sama sekali dengan Habib Rizik. Tapi setelah permasalahan nasab ini dan beliau berdebat di Banten, berdiskusi di Banten, akhirnya beliau ketemu dengan Habib Rizik bin Syihab, teman-temannya seperti itu. Beliau menceritakan sendiri ini, teman-teman ya. Untuk terakhir Al-Fakir meminta doa kepada Habib Rizik dan para asatidzah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Semoga seterusnya tetap diberikan kekuatan oleh Allah, karena memang menyampaikan sesuatu kepada orang kafir itu berat Habib, sangat berat sekali, terutama yang muta'annid, yang membawakan syubhat-syubhat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasulullah, dan kepada para ulama. Karena tarafnya sekarang itu sudah menggunakan hadis dan tafsir. Jadi orang Kristen sudah paham hadis sekarang. Apa mutawatir, apa itu mu'dhal, apa mu'allak, apa munqati, wa ma asbaha dzalik. Paham mereka itu. Christian Prince. Jadi orang-orang kafir itu sekarang sudah hafal atau sudah paham tentang hadis-hadis, teman-teman. Itu kata Gus Wafi ya. Karena saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu gitu, orang-orang kafir seperti itu, dan tidak pernah diskusi satu waktu pun, tidak pernah. Tapi beliau mengatakan karena sering beliau diskusi dengan orang-orang kafir, berdebat dengan orang-orang kafir, dia tahu gitu. Ternyata orang kafir itu juga banyak yang paham tentang hadis-hadis. Ada yang mutawatir, ada yang apa gitu kan, tadi yang dikatakan oleh Gus Wafi ini. Ternyata mungkin sangat berbahaya sekali ya. Mereka itu mengkaji tentang keislaman, tapi untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Itu teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Itu pernah berdiskusi. Kemudian seperti Zakaria Butros dan lain sebagainya. Mereka memang niat untuk misi pemurtatan Habib. Maka dari itu di sini kami meminta doa, semoga selalu istiqomah dalam dakwah ini dan selalu diberikan jalan oleh Allah dan diberikan rizki yang lancar dan terus bisa istiqomah. Mungkin itu dulu Habib yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman ya, tentang cerita Gus Wafi, dari mulai debat di Banten sampai beliau mengislamkan. Itu cerita beliau ya, menceritakan tentang beliau mengislamkan beberapa orang-orang Nasrani, hampir ratusan orang-orang Nasrani, ratusan orang-orang rabi Yahudi yang beliau islamkan, teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Saya satu pun belum ada ya teman-teman. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah lah dalam keislaman saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu mungkin teman-teman ya reaksi saya pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya teman-teman. Agar apa? Agar kami bisa terus melanjutkan reaction video tentang siapapun orang yang Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.